Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari metode numerik kelas A akan menyampaikan mengenai metode Welford. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Apriza Putri Zulfiani. Yang kedua, Fitri Handayani. Kemudian Siti Masito, Priska Maya Putri, dan Sabita Mahdiah Umar. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan mengenai metode Welford. Yang pertama, pengertian metode Welford itu sendiri. Kemudian, mengapa metode Welford lebih baik? Yang ketiga adalah turunan rumus. Yang keempat, penerapan pada Python. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Metode Welford adalah metode jalur tunggal yang dapat digunakan untuk menghitung varians. Ini dapat diturunkan dengan melihat perbedaan antara jumlah selisih kuadrat untuk sampel N dan N-1. Mengapa metode Welford lebih baik? Yang pertama, single pass. Dia itu cocok untuk streaming analitik. Yang kedua, menurut John Cook menemukan akurasi metode ini sebanding dengan akurasi metode two-pass yang diturunkan langsung dari definisi. Sedangkan hasil dari algoritma one-pass sebelumnya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Selanjutnya, turunan rumus dari metode Welford. N-1 Sn pangkat 2 dikurang 1 sampai N, Xi min X bar N pangkat 2 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N min 1, Xi min X N bar min 1 dipangkatkan 2. Dijabarkan di baris ketiga sampai seterusnya. Ini lanjutan dari penjabaran turunan rumus sebelumnya. Bisa dilihat dan didapatkan hasil sama dengan Xn dikurang X bar N dikali Xn dikurang X bar N min 1. Selanjutnya yaitu penerapan pada Python. Bagaimana perbandingan antara 4 metode? Dalam kasus ini, kami mengambil 10 pangkat 6 atau 1 juta sampel dari distribusi uniform 0,1 dan menambahkan 10 pangkat 12 ke setiap sampel. Metode yang pertama yaitu metode naive to pass. Ketika menggunakan metode naive to pass, dengan data 10 pangkat 6, diperoleh signifikan digit untuk rata-rata sama dengan 12, dan signifikan digit variansi sama dengan 0. Signifikan digit variansi ini bernilai buruk karena adanya error perhitungan. Mengapa demikian? Karena X bar nilainya 1 triliun, sedangkan X yang lain atau data yang lain mendekati 1 triliun. Maka terjadi cancellation error. Metode ini juga tidak bagus untuk streaming analisis dan velocity di big data, karena lamban karena harus perhitungan 2 kali. Metode yang kedua yaitu metode one pass. Yang pertama yaitu dengan menggeser atau menambahkan elemen 10 pangkat 12. Diperoleh signifikan digit variansi sama dengan minus 14. Dengan one pass variasi yaitu 14, 2, 3, 3, 7, 8, 15, 9, 3, 5, 7, 4,402. Nah, dibandingkan dengan penambahan elemen 10 pangkat 9 dalam metode one pass, diperoleh signifikan digit variansi sama dengan minus 5. Maka, ketika kita menggunakan penambahan elemen yang lebih kecil, diperoleh signifikan digit variansi yang lebih baik. Pada metode one pass sebelumnya, walaupun didapatkan hasil signifikan digit yang lebih baik, namun hasilnya tetap buruk. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan metode shifted variance, yaitu mentranslasi
nilai-nilai X-nya. Yang tadinya ini kan ditambah dengan 10 pangkat 12, kemudian kita translasikan dengan mengurangi dengan 10 pangkat 12, yaitu agar mendekati 0. Kenapa? Karena di dalam floating point semakin dekat dengan 0, maka nanti nilainya akan menjadi lebih baik. Sedangkan jika lebih jauh dari 0, nilainya akan lebih buruk. Nah, kemudian dari shifted variance ini dihasilkanlah signifikan digit variance-nya sebesar 2. Ini menghasilkan nilai yang baik. Namun, pada prosesnya tetap two pass, sedangkan kita ingin mencari one pass dan mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu, seperti yang sedang kita bahas hari ini, metode yang lebih baik adalah metode Welford. Pada metode Welford ini, kita tetap sama mengenerate X-nya dengan 10 pangkat 6 atau 1 juta sampel dan distribusi seragam dari 0 sampai 1 dan menambahkan 10 pangkat 9 ke setiap sampel dan juga menambahkan dan satunya lagi menggeser sampel sebanyak 10 pangkat 12. Pada sampel yang ditambahkan dengan 10 pangkat 9 ke setiap sampel didapatkan signifikan digit variasi sebesar 2. Dan pada eksperimen yang menggunakan menggeser sampel sebanyak 10 pangkat 12, dihasilkan signifikan digit variasi 2 juga menghasilkan variasi sebesar 2. Nah, kemudian, mengapa metode Welford ini baik? Karena jika dilihat, kita hanya menggunakan one pass, tidak menggunakan two pass. Sehingga metode ini cocok sekali untuk real-time analysis dengan data sebesar apapun. Kemudian, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan, yang pertama, metode Welford lebih baik dari metode lain, seperti metode one pass, metode naive two pass, dan menggunakan sifat statistika atau shifted variance. Kemudian, metode Welford sendiri ialah metode yang hanya memerlukan one pass dan bekerja lebih cepat dibanding metode lain. Dan metode Welford cocok dipakai untuk real-time analysis dan menangani velocity di big data. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.